Hey guys, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan gue, Michael. Kali ini gue bakal ceritain sebulan belakangan ini gue ngapain aja, terutama berhubungan dengan pekerjaan sebagai online seller. Nah, topik yang akan gue bahas adalah tentang tax planning. Tax itu pajak, planning itu merencanakan. Nah, kenapa gue mau ceritain ini? Karena udah dari tahun lalu gue itu lebih ke arah takut untuk berkembang, takut untuk marketing. Jadi semuanya stuck. Apalagi ditambah dengan ada staff yang gue pecat. Jadi ada staff jadi bukan marketingnya, staff yang bagian admin Instagram, sosmed itu tuh pindah gantian staff yang gue pecat. Nah, otomatis Instagramnya mati, dia nggak jalan, jadi nggak ada yang bantuin gue juga kalau live atau apapun lah, TikTok gitu-gitu off. Terus udah gitu ada staff juga yang biasa admin di toko 2, dia resign, jadi gue baru hiring staff baru tahun ini. Nah, hal ini bikin gue jadi takut. Di samping bisnis gue yang makin besar, growing, dan ini memang membutuhkan ketelitian khususnya untuk mengurus masalah pajak. Nah, nanti gue bakal ceritain gimana sih yang gue lakukan. Tax planning itu apa sih? Ya, hubungannya sama bisnis online dan tax itu kayak gimana. Gue bakal ceritain di podcast episode ini, jangan kemana-mana. Nah, ngomong-ngomong soal tax atau pajak, ketika kalian membuat sebuah rekening bank, atau ketika kalian mau kredit, atau mau beli barang dari supplier, otomatis mereka akan minta NPWP. Nah, di Indonesia itu orang yang udah punya NPWP, mau gak mau kalian harus bayar pajak atau lapor pajak. Gua udah lapor dari awal kali gue punya NPWP, gue udah bikin SPT dan lain-lain. Dan background gue adalah seorang graphic designer lulusan DKV, seniman yang gak ngerti apa-apa tentang pajak. Jadi ketika gue bisnis online, gue cukup belajar. Ya ada seminarnya mungkin waktu itu, atau ya ngobrol-ngobrol sama seller lah, gimana cara bayar pajaknya. Bahkan gue juga sempat datang ke kantor pajak, ngobrol sama AR atau account representatif, jadi yang orang yang khusus nanganin NPWP gue. Itu gue bisa tanya-tanya bebas, lu juga boleh kalau datang ke kantor pajak, lu tanya nih NPWP gue AR-nya siapa, terus ngobrol aja, tanya WA, mungkin telepon, ngobrol, datang. Dia akan dengan open kok bantuin lu untuk ya bagaimana cara lu melaporkan pajak yang sesuai dengan penghasilan lo. Nah, gue waktu itu lapor, terus dibilang ya lu bisa pakai namanya UMKM ya. Jadi ada namanya pajak UMKM berdasarkan bruto atau peredaran omset tertentu. Nah, sekarang ini tahun 2022 yaitu 0,5% dari omset. Nah, itu gue udah pakai dari awal kali gue jualan online. Masalahnya adalah itu ada maksimalnya. Jadi ketika bisnis lu growing, membesar, lu harusnya udah nggak bisa pakai UMKM lagi. Harusnya lu akan kena. Jadi kalau gue ngobrol sama orang pajak, kalau gue ngobrol sama teman-teman yang accounting, yang bagian pajak, dia bilang kalau udah lewat UMKM ada batasnya. Itu kalian bisa cari semua di Google, ada. Atau mau ngobrol sama gue juga bisa, di kontak aja di Instagram @_hellomichael. Jadi lanjut, ada batas UMKM. Nah, kalau batas nominal tertentu omsetnya itu udah lewat, maka lo harus namanya penghasilan kena pajak, yaitu lu harus bikin PPN. Jadi
Jadi setiap jualan lu akan dikenakan PPN. Nah itu kan harga jualan jadi makin tinggi kan karena kena PPN. Nah ini ribet banget. Jadi gue memutuskan untuk split. Jadi gue split. Ada toko yang gue bikinin perusahaan, karena juga ada toko yang official store ya. Nah official store itu butuh perusahaan, butuh badan hukum. Jadi gue bikinin perusahaan PT. Nah itu gue alihkan semua transaksi bayar-bayarnya ke sana. Nah ada masalah berikutnya. Jadi gue beberapa bulan ini juga emang lagi ngurusin dengan konsultan. Tahun lalu gue pakai konsultan pajak A, sebut saja dia A. Si A ini gue bayar waktu itu 18 juta, anjir, mahal banget kan. Mahal banget, parah. Tapi gue emang buta, jadi anggapannya gimana ya, lu gak tahu apa-apa tentang pajak dan lu harus dibimbing sama yang ngerti dong. Ya udah gue bayar itu orang 18 juta. Dan gue minta tolong untuk urusin pajak badan itu badan hukum ya, jadi perusahaan. Tolong dong ini, dia minta laporan keuangan, dia minta transaksi. Ya udah gue kasih. Ternyata ketika tahun ini gue minta kan SPT tahun lalu, mana tuh SPT itu surat apa ya, lupa gue. SPT itu ya pokoknya adalah surat laporan pajaknya itu. Tolong dong kirim ke gue. Begitu gue terima, laporan keuangan gak dimasukin. Gue cuma dilapor 0000 doang. Terus gue bayar, kalau yang untuk itu gue bayar 6 juta cuman buat ngeklik dan submit laporan. Gue kesel banget sih waktu itu. Kemarin tuh pas ketika gue liat SPT-nya, kok kosong ya, gak ada apa-apa ya. Kenapa lu minta waktu itu minta laporan keuangan di gue, tapi lu malah gak lapor. Nah itu yang gue jadi kesel. Tapi yaudahlah. Habis itu dia kan bikin penawaran tuh, konsultan pajak gue yang tahun lalu ya. Dia bikin penawaran, dia bilang gue setiap bulan akan dibantu untuk pelaporan pajaknya, dan juga ada training juga untuk gue supaya ngerti tentang pajak pribadinya. Dan ada namanya tax planning untuk beberapa tahun ke depan. Itu senilai belasan juta lainnya. Itu gak dilakukan. Bahkan dia pasif, kontak gue aja nggak mau duit kali. Ya udah lah ya, akhirnya ketika gue buka lagi invoice-nya, gue bilang ini lu nggak lakuin sama sekali, gue minta refund. Ya udah gue di refund akhirnya, lumayan di refund. Nah karena gue buta sama pajak, gue jadi ngobrol sama temen bulu tangkis. Ternyata ada yang konsultan pajak. Ya udah, gue coba lagi hiring dia untuk tahun ini ya. Gue bayar, ini gak gitu mahal, ini 4 juta. Dia udah laporin pajak perusahaan, dan kita akan bikin namanya tax planning. Nah gimana tax planning ini? Jadi gini, setiap kali lu belanja dari supplier yang membutuhkan PNPWP, orang pajak itu bakal bisa ngelihat. Jadi ketika orang pajak mungkin gue gak tahu deh sistemnya di gimana, tapi feeling gue ya, ketika dia ketik NPWP lu di database dia, enter, jebret, kelihatan tuh geraknya lagi ngapain nih NPWP. Misalnya NPWP lu beli deposito, NPWP lu beli saham, atau NPWP lu beli barang di perusahaan tertentu, kelihatan. Dan ini bakal diminta pertanggungjawaban gitu. Ya biasa, laporan biasa. Maksudnya contohnya ya, tahun lalu gue dapet surat dari Dirjen Pajak ngomongnya gini, NPWP kamu belanja di perusahaan A senilai sekian, cukup besar nilainya. Nah habis itu gue disuruh minta pelaporannya. Ya gue sebenarnya sesimpel, gue tinggal hubungin AR gue yang tadi, terus gue bilang, itu saya beli karena emang buat dijual lagi, kita emang jualan online. Dan memang gue udah bertahun-tahun lapor omsetnya ya melebihi dari nilai yang tadi, karena ya emang gue jujur. Jadi ya nggak
nggak ada yang bakal dipermasalahin gitu. Lain halnya ketika gini nih, nih gue bicara angka random aja ya. Contoh, lu lapor peredaran omset lu setahun itu 100 juta gitu ya. Setahun lu 100 juta. Tapi lu belanja 1 miliar. Nah, make sense gak? Setahun lu belanjanya 1 miliar, tapi lu cuman ngelapor lu cuman punya omset 100 juta. Gak masuk akal dong. Nah, itu bakal ditanya sama dia. Karena NPWP lu connect ya. Lain halnya lu belanja sama orang tapi gak kena NPWP. Nah, itu gak ketahuan. Tapi kan gak ada. Zaman sekarang lu, gue jadi minta barang dari supplier A, B, C, D semua pakai connect, pakai NPWP, karena mereka juga perusahaan harus nerbitin faktur pajak untuk NPWP tertentu. Ribet kan? Nah itu dia. Jadi gue akan bikin, jadi di tax planning ini gue akan bikin gini. Gue akan kelompokin, ini yang gue lagi lakukan ya, ini benar-benar personally banget, maksudnya sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan gue. Nah gue akan bikin pengelompokan belanja, pengelompokan pendapatan. Jadi omset dari marketplace itu juga feeling gue bakal ke-track sama orang pajak. Nah kita bukan ngakalin ya, tapi bener-bener smart lah. Jadi beda lah ngakalin sama smart. Kalau ngakalin gue bohong. Nah tapi ini gue gak bohong, karena gue lapornya bener, cuman dengan cara yang gimana caranya supaya gue bayar pajaknya gak yang ribet versionnya. Jadi yang masih UMKM, atau yang ada konsultan gue sebut PPh 25 atau 20 gitu nanti. Jadi karena yang UMKM itu cuma boleh 7 tahun untuk perorangan dan cuma boleh 3 tahun untuk badan. Habis itu gue gak usah pakai yang PPNN 10%, tapi gue ada namanya PPh apa gitu. Nah untuk itu gue harus split, harus omsetnya pendapatan di bawah UMKM. Nah abis itu gue juga harus split, gue konekin NPWP itu untuk belanja-belanja juga harus di bawah itu. Iya dong, yang kayak tadi gue udah bilang, ketika lu mendapatkan omset 100 juta tapi lu belanjanya 1 miliar, gak masuk akal. Kemana duit lu yang buat lu belanjaan? Masa lu rugi? Ya kan? Ya kalau rugi dikit gak apa-apa lah, tapi gak mungkin rugi terus lah. Terus itu yang pertama ya. Tadi pengelompokan pembelanjaan. Jadi belanja tuh gue dikelompokin berdasarkan PWP. Terus pengelompokan pendapatan. Jadi pendapatan dari marketplace gue bisa split. Misalnya toko A udah nyentuh UMKM, jadi gue akan ganti gitu. Nah ini untung toko gue masih di gue pecah dan gak gitu besar, jadi masih bisa diatur lah. Tapi kalau dijadiin satu semua ya bahaya. Bisa lewat. Nah terus lanjut lagi, tadi yang pertama itu pendapat belanja, yang kedua pendapatan, yang ketiga ada yang ketiga tapi gue jadi lupa. Tadi belanja, pendapatan, aduh ada yang ketiga. Sebenarnya gue udah inget, tapi tadi kenapa gue nggak bilangnya? Nah apa ya tadi, UMKM udah. Oh yang ketiga harta. Nah jadi ketika lu belanja, ketika lu melakukan proses jual beli, otomatis kan lu dapat untung. Nah orang pajak itu mau kalau harta lu bertambah, bener dong. Masa lu jualan udah banyak gitu, udah ratusan juta, tapi harta lu gak bertambah? Ya emang gue gak pernah belanja harta, cuman katanya konsultan gue, lu mau gak mau harus tambahin dalam bentuk misalnya kayak dolar atau emas atau uang tunai. Pokoknya tambahin lah setiap tahun, supaya padahal gue tambahinnya dalam bentuk barang. Nah ini masih gue konsultasiin sih, gimana kalau gue masukin jadi aset penjualan kan.
Kan gue selalu nambah produk gitu tiap tahun. Atau gimana kalau harta itu bisa gue pakai untuk sewa rumah gitu, atau buat bayar karyawan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh nanti ya kita akan bikin tax planningnya. Jadi yang pertama itu tadi pembelanjaan, yang kedua pendapatan, yang ketiga harta. Jadi itu akan gue bikin bersama dengan konsultan gue untuk planningnya. Nah ini yang gue lagi proses dalam beberapa bulan ini. Cukup ribet ya urusan tax planning, karena gue takut kalau makin besar itu lewat UMKM nanti mesti tarik pajak 10%, harga gue makin tinggi, nanti bisa salah langkah ketika harga gue makin tinggi, gue semua plus 11% PPN, bisa gak ada yang beli loh, bisa jadi harganya makin mahal, jebret tokonya sepi. Nah makin baran, sedih kan. Hal seperti itu yang gue avoid sih. Yang penting win-win solution aja. Nah buat kalian yang pengen ngobrol-ngobrolin tentang tax planning atau pajak untuk online shop, bolehlah catch up di gue punya Instagram @_hellomichael. Thank you buat yang masih dengerin podcast Online Daily Life. Thank you banget. Have a nice day. Bye bye.